para lawyers, para aliansi, bantu saya. Saya ingin menegakkan kebenaran. Kenapa yang dibahas? Saya yang bermasalah. Bahas saja kenapa video itu bisa ada. Handphone bisa ada, sabu bisa ada. Semua milik punya Bapak Presiden Prabowo Subianto. Bantu saya, Pak. Saya sampai meneteskan air mata, Pak. Demi negara Indonesia maju, Bapak. Tidak demi kepentingan pribadi, Bapak. Saya berani maju karena saya merasa benar. Dan saya yakin Bapak Prabowo bakal bela yang benar. Mengusulkan mutasi saudara RA ini ke kantor wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Selatan. Inilah bobroknya para penegak hukum Indonesia. Tidak lagi pantas, tidak lagi patut disebut sebagai aparat negara. Lebih tepatnya disebut keparat negara. Keparat negara, bukan aparat negara lagi. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Jumpa lagi dengan saya, Mr. Bas. Apa kabar Anda hari ini? Semoga dalam keadaan baik-baik saja, sehat walafiat, dan dimurahkan rezekinya. Amin ya rabbal alamin. Saudara, sebelum saya membahas topik pada kali ini, tidak ada salahnya kita tonton satu cuplikan yang saya buat beberapa minggu yang lalu. Begini videonya. Apalagi problem-problem yang besar seperti korupsi. Hal kecil aja negara ini tidak bisa menyelesaikan, seperti pungutan liar atau parkir liar, yang jelas-jelas ini merugikan usaha mikro pedagang kecil di tepi jalan, yang jelas-jelas ini menghambat kemajuan dan kelancaran ekonomi mereka ke depan. Hal seperti ini pemerintah negara kita tidak bisa menyelesaikan, apalagi hal-hal besar yang terjadi di dalam negara ini, seperti korupsi, rasuah, suap, jual beli pekerjaan, dan lain-lain. Soal rakyat Indonesia, soal pemimpin, Indonesia ini tidak kekurangan orang cerdas. Indonesia ini tidak kekurangan orang pandai. Tetapi masalahnya Indonesia ini kekurangan orang yang berintegritas. Orang-orang yang mempunyai prinsip kuat. Bahkan orang-orang yang berintegritas tidak berguna di negara ini. Mereka yang punya integritas kadang-kadang tidak punya tempat, bahkan tidak akan punya tempat. Ya, pernyataan atau statement yang saya buat dalam video itu beberapa minggu yang lalu tentang integritas rakyat Indonesia. Yang mana rakyat yang berintegritas di Indonesia ini cenderung susah untuk mendapatkan tempat atau bahkan tidak akan punya tempat. Seperti seorang petugas lapas atau sipir yang bernama Robby Adriansyah yang bertugas di Lapas Tanjung Raja Ogan Ilir, Sumatera Selatan. Yang mana petugas lapas atau yang biasa kita sebut dengan sipir ini membongkar satu aksi pesta barang terlarang yang dilakukan oleh warga binaan di dalamnya. Ya, aksi itu direkam oleh Robby Adriansyah yang kemudian terbongkar dan viral di sosial media. Namun, apa yang terjadi? Petugas lapas ini malah didiskriminasi dan dimutasi oleh kepala lapas tersebut. Tujuannya bagus, ingin membongkar aksi pelanggaran yang terjadi di dalam lapas. Baik pelanggaran yang dilakukan oleh warga binaan maupun oleh oknum-oknum di lapas itu. Tidak hanya berhenti di situ, bahkan kepala lapas ini menyerang pribadi si petugas lapas ini dengan menyebut-nyebut masa lalu dia yang katanya pernah tersandung kasus narkoba, pernah positif memakai narkoba di masa lalunya. Tentu petugas lapas ini sangat kecewa dengan tindakan yang dilakukan oleh kepala lapas yang sangat tidak sportif, yang cenderung ingin menutup-nutupi kebusukan yang terjadi di dalam lapas itu. Sampai-sampai petugas lapas ini menangis di sosial media meminta pertolongan kepada Bapak Presiden, yaitu Prabowo Subianto, dan meminta pertolongan kepada pengacara atau lawyer ternama di Indonesia, yaitu Hotman Paris. Seperti apa videonya? Saya pencemaran nama baik saya, Bapak. Ya sudahlah. Saya secara pribadi, secara hati sebenarnya tidak memaafkan. Namun, Bapak bicara seperti itu, Bapak berurusan sama Allah, Bapak. Beberapa waktu lalu viral di media sosial video yang memperlihatkan para napi di Lapas Tanjung Raja Ogan Ilir, Sumatera Selatan pesta barang terlarang. Tak hanya itu, para napi juga nampak bebas menggunakan ponsel. Rupanya, video tersebut direkam oleh salah satu pegawai lapas bernama Robby Adriansyah. Usai viral, Robby dikabarkan dimutasi dan disebut menyebar hoaks. Robby juga dituding menggunakan obat terlarang.
Tak terima, kini ex-pegawai Lapas Tanjung Raja itu menuntut Kepala Divisi Lapas Kemenkumham Sumsel untuk membuka kebenaran di balik video tersebut. Ia pun meminta masyarakat hingga Presiden untuk membantunya mengungkap kebenaran. Saya mengadu sama Allah, Bapak. Biar ini terbungkam semua. Biar ini melebar luas ke seluruh masyarakat. Bahwa kita jangan ragu sebagai aparat, walaupun pangkat kita kecil, teman-teman, rekan-rekan sekalian. Kita sudah memiliki kekuatan. Lawyer-lawyer di sana, Bang Hotman Paris. Saya mohon banget, Bang. Bantu saya, Bang. Tegakkan keadilan, Bang. Para lawyer-lawyers, para aliansi, bantu saya. Saya ingin menegakkan kebenaran. Kenapa yang dibahas? Saya yang bermasalah. Bahas saja kenapa video itu bisa ada. Handphone bisa ada, sabu bisa ada. Semua milik punya. Bapak Presiden Prabowo Subianto, bantu saya, Pak. Ini emosi saya sudah nggak tahan ini, Pak. Saya sampai meneteskan air mata, Pak. Demi negara Indonesia maju, Bapak. Tidak demi kepentingan pribadi, Bapak. Saya berani maju karena saya merasa benar. Dan saya yakin Bapak Prabowo bakal bela yang benar. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bukannya diapresiasi oleh kepala lapas, malah didiskriminasi dan dimutasi. Miris dan sangat miris sekali aparat penegak hukum di Indonesia ini. Itulah yang saya katakan. Orang yang berintegritas di Indonesia ini susah untuk mendapatkan tempat, bahkan tidak akan punya tempat. Akan disingkirkan. Kepada Bapak Prabowo Subianto, tolong bereskan oknum-oknum penegak hukum yang seperti ini, yang main mata dengan warga binaan, yang terlibat rasuah seperti ini. Oke, kita tonton video selanjutnya. Pemirsa, buntut video viral warga binaan Lapas Tanjung Raja berpesta narkoba, pihak lapas langsung memutasi petugas yang menyebar video tersebut. Petugas lapas itu pun angkat bicara lantaran merasa dizolimi. Inilah video curahan Robi Ardiansyah, mantan petugas Lapas Tanjung Raja Ogan Ilir, Sumatera Selatan yang dicopot usai menyebarkan video warga binaan berpesta narkoba di dalam sel. Melalui video yang diunggah ke media sosial, Robi membantah beberapa fakta yang dibeberkan Kalapas Tanjung Raja. Dalam video tersebut, Robi juga menyebut terdapat bukti transaksi antara petugas lapas dengan napi sebelum melakukan pesta narkoba. Bantu saya, Pak. Pak bilang bahwa seolah-olah narapidana itu tidak on. Saya memiliki bukti, Bapak, dari Karupam, screenshot, bahwa mereka telah mengetahui dari sore Aldi itu sudah pesta. Sedangkan untuk malamnya, Aldi minta izin sama salah satu komandan di sana. Dan transfer uang melalui histori dananya. Sementara Kepala Lapas Tanjung Raja Ogan Ilir, Sumatera Selatan menerangkan bahwa tidak semua keterangan yang diberikan oleh pegawainya saat berada di kantor PWI Ogan Ilir itu benar. Kalapas juga menyayangkan Robi tidak meminta izin terlebih dulu kepada pimpinan lapas, dan pihak PWI Ogan Ilir juga tidak melakukan konfirmasi kepadanya. Kami beretikat baik untuk melakukan pembinaan kembali kepada yang bersangkutan, ya, dengan cara mengusulkan mutasi saudara RA ini ke kantor wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Selatan. Dari usulan tersebut terbitlah SK mutasi saudara RA. Ini SK mutasinya. Kini Robi Ardiansyah telah dimutasi ke Lapas Rukba. Biadab sekali ya. Bukannya menindaklanjuti video yang sedang viral, pesta barang terlarang yang ada di dalam lapas itu, ini malah menyerang pribadi si Robi Ardiansyah. Dengan narasi pernah tersandung kasus narkoba sebelumnya. Biadab sekali ini. Tolong Bapak Prabowo, selidiki dan tindak si Bapak ini yang bernama Baharudin ini. Kalau boleh copot ya. Manusia-manusia seperti inilah yang dapat menghancurkan citra hukum di Indonesia. Basan Batu Raja, Ogan Komering Ulu.
Dari Kabupaten Ogan Ilir, Sumatera Selatan, Berkat Arsyad, TV One, mengabarkan. Robi Adriansyah, mantan petugas lapas Tanjung Raja Ogan Ilir, Sumatera Selatan mengaku memiliki bukti soal keterlibatan petugas lapas dalam pesta narkoba warga binaan. Dan untuk mengetahui kronologi dan klaim bukti-bukti tersebut, sudah bersama kami Robi Adriansyah, mantan petugas lapas Tanjung Raja. Selamat pagi, Mas Robi. Selamat pagi, Mbak. Ya, Mas Robi, ini apa yang membuat Anda menggugah pesta narkoba di dalam lapas tempat Anda bekerja sebelumnya? Oh, tujuan saya mengupload video itu ya, Mbak. Ya, betul Mas Robi. Apa tujuan Anda? Ya, saya negara saya harus saya ungkapin ke publik biar lembaga pemasyarakat Kemenkumham lebih baik lagi, lebih bagus lagi, dan dipercayai oleh masyarakat 100%. Mas Robi, tapi apakah benar sejak itu Anda dipindah tugaskan? Benar sekali, Mbak. Saya dimutasi, bahkan difitnah. Oke, bagaimana ceritanya ini Mas Robi? Ya, mereka takut karena mereka mutasikan saya, Pak ya. Mereka takut bahwa saya akan mengumpulkan barang bukti selanjutnya. Karena saya sudah memberikan peringatan di grup kami, kantor kami, kerja kami, bahwa ada handphone, ada narkoba di situ. Saya sudah peringatkan. Malah saya dikeluarkan dari grup. Malah saya langsung dimutasi. Itu, Mbak. Berapa itu, kali Mbak. peringatan itu diberikan, Mas Robi? Ada sekitar 3 kali posan di grup itu yang saya ingatkan, Mbak. Oke. Kemudian Mereka malah tidak berpihak pada saya, Pak. Saat itu nggak ada yang berani komen. Oke. Mas Robi, ini kan diketahui kalau Mas Robi memiliki bukti-bukti. Bukti apa saja yang Mas Robi miliki? Bukti pengakuan bahwa narapidana yang berinisial A itu melakukan pesta narkoba. Dan beliau dipindahkan di Muara Beliti berdasarkan video call saya sama dia. Aldi itu sebagai pahlawan juga bagi saya karena dia menyupport saya, memberikan keterangan bahwa memang benar adanya histori dana yang transfer kepada komandan, dan itu juga pesta itu dari sore, sedangkan kami pas berasumsi bahwa itu pura-pura on. Itu kan salah, malah mereka membuat berita motifnya Robi untuk mengancam napi, RA Robi dan saya itu sebagai perekam. Itu semua salah, Mbak, itu semua fitnah, tapi nggak apa-apa, Mbak, nggak saya masalin. Mungkin untuk pembelaan diri mereka begitu kan, gitu aja, Mbak. Sedangkan mereka jumpa pers lagi dan mengakui bahwa kebohongan mereka yang diakuinya sendiri, bahwa yang merekam itu adalah napi, bukan saya. Itu, Mbak. Oke, Mas Robi, memangnya ini sudah berapa kali pesta narkoba dilakukan di tempat tersebut, Mas? Udah nggak terhitung, Mbak. Berapa kalinya udah nggak terhitung. Berarti hampir setiap hari atau seperti apa, Mas Robi? Iya, Mbak, begitu. Aduh, ternyata bukan sekali itu saja aksi pesta barang terlarang di lapas itu. Ternyata hampir setiap hari itu dilakukan, dan itu pasti petugas lapas tahu tentang itu. Mungkin sebab inilah si Robi Adriansyah ini jengah, sudah habis kesabaran ya. Akhirnya diviralkan aksi itu. Lanjut. Oke. Baik. Mas Robi dan juga pemirsa, ini kita akan simak beberapa fakta yang dibenarkan oleh polisi Kepala Lapas Tanjung Raja mengenai pegawainya Robi Adriansyah. Saat ini masih menjabat di lapas tersebut. Berikut cuplikannya untuk Anda, pemirsa. Saudara RA pada tahun 2021 yang bersangkutan melaksanakan rehabilitasi di Loka Rehabilitasi BNN Kalianda, Lampung, ya. Dan ini suratnya melakukan Kalianda, Lampung. Kami membuat surat perjanjian kepada pegawai bersangkutan
berinisial RA itu agar pertama taat dan patuh dan kewajiban sebagai aparatur sipil negara. Nah, ini surat perjanjiannya. Ini yang pertama. Yang kedua, saudara RA mengulangi lagi menyalahgunakan penggunaan narkotika sehingga dilakukan rehabilitasi kembali, yaitu yang kedua ini di Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia, Balai Besar Rehabilitasi Cigombong, Kabupaten Bogor. Saudara RA ini pernah dirawat di Rumah Sakit Ernali Bahar, Provinsi Sumatera Selatan. Karena yang bersangkutan ini tidak masuk kerja ya Bu ya, tidak masuk kerja kurang lebih 3 bulan ya. 3 bulan berturut-turut ya. Kurang lebih 3 bulan berturut-turut. Ini yang asal bukti absensi tidak kehadiran beliau ya. Tidak kehadiran yang bersangkutan. Baik, kita akan kembali lagi bergabung dengan Mas Robi. Mas Robi, ini tadi Anda kemudian dan juga pemirsa sudah melihat kalau Kalapas menyebutkan Anda ini pernah narkoba, kemudian juga pernah direhabilitasi. Tanggapannya seperti apa, Mas Robi? Oke, bagus itu. Memang adanya, Mbak. 2018, Mbak, semenjak latsar, semenjak meninggalnya ayah saya kena gangguan jiwa, Pak. Maka dari itu, Mbak, saya ke psikiater. Namun, saya fight dalam 2 tahun, dari 2018 sampai 2020, saya fight, melawan dengan cara apapun. Kenapa saya begini? Kenapa saya begini? Karena saya gangguan jiwa tadi. Dan akhirnya saya kenal lah namanya ekstasi di dalam lembaga pemasyarakatan, yang membuatkan saya tenang untuk tidur. Terus begitu, Mbak. Nah, mereka membilang kalau memutasi saya ke Rubasan karena di tempat itu beresiko. Ada apa dengan lapas? Kalau mereka bilang saya dipindahkan untuk tempat yang aman, sedangkan di lapas itu tempat beresiko. Sedangkan itu tahun berapa? Kenapa baru diangkat sekarang? Sebenarnya ke lapas itu menyedihkan, memilukan. Lucu saya, Mbak. Kok dibahas aib saya yang udah jelas-jelas diproses kemarin oleh Dirjen, Inspektorat Dirjen, yang sedangkan saya sedang menjadi pasien di Ernali Bahar. Nah, kenapa tidak ditindaklanjuti dari itu, Mbak? Kan saya ada riwayat gitu. Saya ada sakit, udah benar-benar resmi, Mbak. Kenapa tidak diangkat untuk membantu saya tuh? Malah menuduh saya sebagai perekam, kayak motifnya Robi untuk mengancam napi untuk memeras narkoba. Itu kan semua fitnah. Itu biarkan pihak kepolisian yang menindaklanjuti tentang pencemaran nama baik saya, Mbak. Itu saya. Oke, baik Mas Robi, kemudian ini juga Kalapas mengungkapkan kalau Mas Robi ini jarang masuk kerja, selalu absen. Bagaimana tanggapannya Mas Robi? Tentu, Mbak. Itu bagus sekali. Itu pernyataan yang benar. Dan itu sudah bahkan di BAP oleh pihak Inspektur Jenderal, dan baru-baru ini keluarlah SK saya penundaan 1 tahun. Ini saya kooperatif. Ini semua salah saya kan gitu. Alasannya nggak masuk Akhirnya kerja ini buktinya saya masih kenapa bekerja. Mas Robi? Kenapa? Alasannya apa Mas Robi? Alasan apa itu, Mbak? Alasan absennya karena apa Mas Robi? Ya saya kan sedang depresi, Mbak. Depresi berat. Bagaimana orang yang mengidap gangguan jiwa, agorafobia, kecemasan, depresi sedang, untuk itu saya mencari kesembuhan dulu buat diri saya, Mbak. Gitu kan. Kalau sudah sembuh saya akan bongkar ini semua. Itu nazar saya. Dan saya akan menjadi pengabdi kepada negara, bukan pengabdi kepada atasan. Itu, Mbak. Oke, baik Mas Robi, terima kasih banyak sudah bergabung bersama dengan kami di Kabar Utama Pagi. Selamat kembali beraktivitas. Saya mengabdi kepada negara, bukan mengabdi kepada atasan. Kata-kata yang sangat bagus ya. Ini adalah ciri-ciri manusia-manusia yang punya integritas tinggi ya. Dan si bapak ini, petugas ini sangat kooperatif. Dia tidak menyangkal fakta-fakta yang disampaikan oleh atasannya, oleh kepala lapas itu yang mengatakan dia pernah tersandung kasus obat-obatan dan pernah direhabilitasi dan sering absen kerja di lapas itu. Tapi dia juga menyampaikan alasan-alasannya ya. Dia menyampaikan alasan mengapa dia menggunakan obat karena pada saat itu dia sedang gangguan jiwa karena kehilangan orang tuanya ya.
Dia absen, jarang masuk kerja karena dalam proses pemulihan mental, pemulihan jiwanya gitu ya, atau pada saat rehabilitasi. Gentle dan sangat kooperatif. Dan saya sangat menyayangkan sikap dari kepala lapasnya. Bukannya fokus kepada pelanggaran yang dilakukan oleh warga binaan di dalam lapas itu dengan melakukan aksi pesta barang terlarang yang jelas-jelas ini harus dituntaskan, harus diselesaikan, harus ditindaklanjuti. Ini malah mengulik-ngulik masa lalu kehidupan petugas lapas ini atau sipir ini. Dimutasi ke tempat atau ke lapas lain karena ditakutkan Adriansyah ini mengumpulkan bukti-bukti lebih banyak lagi. Gila ya, ini saya sih kalau jadi Prabowo, saya akan langsung tindak si Bapak ini, si Baharudin ini. Ini adalah oknum-oknum petinggi-petinggi di lapas itu yang akan mencoreng nama baik hukum di Indonesia. Harus ditindak Bapak. Harus. Jangan dilindungi duri-duri dalam hukum ini. Ini akan mencederai hukum di Indonesia. Dan tolong untuk Bapak Presiden ya, kepada Menteri Polisi Hukum dan HAM di Indonesia, tolong dikawal Robby Adriansyah ini ya. Biasanya orang-orang seperti ini hidupnya itu tidak akan dibuat tenang ya. Berbahaya ini ya. Apalagi di tempat barunya nanti dia bertugas, saya rasa dia akan mendapatkan diskriminasi oleh petugas lapas dan atasan lapas itu. Tolong dikawal Robby Adriansyah ini. Jangan sampai nanti tiba-tiba dia hilang dari peredaran. Entah ada di mana gitu ya. Seperti yang terjadi di lalu-lalu, yang mana seorang polisi membongkar satu bandar narkoba atau apalah itu ya. Kemudian beberapa hari kemudian rumahnya terbakar. Inilah bobroknya hukum di Indonesia. Inilah bobroknya para penegak hukum Indonesia. Tidak lagi pantas, tidak lagi patut disebut sebagai aparat negara. Lebih tepatnya disebut keparat negara. Keparat negara, bukan aparat negara lagi. Karena seharusnya penegak hukum itu adalah manusia-manusia yang paling pertama yang sangat menjunjung tinggi nilai-nilai hukum dan punya integritas di situ, yang mana penegak hukum seharusnya menjadi pelindung bagi mereka yang menjadi korban, ini malah menjadi pelindung bagi mereka yang berduit. Tolong Bapak Prabowo, kalau Anda ingin betul-betul serius ingin membawa Indonesia menjadi Indonesia emas pada tahun 2045, Anda harus perbaiki sistem hukum di Indonesia. Terutama oknum-oknum ini harus diberantas. Kalau oknum-oknum seperti ini masih bergerilya di dunia hukum Indonesia, saya rasa tujuan Anda tidak akan berhasil untuk membawa Indonesia menjadi Indonesia emas atau Indonesia maju pada tahun 2045. Bagaimana Indonesia akan menjadi negara maju kalau hukum Indonesia ini masih lemah, kalau kejahatan-kejahatan di Indonesia ini masih merajalela dan penegak hukum berpihak kepada mereka. Salah satunya seperti koruptor. Oke, mungkin cukup sampai di sini konten pada kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Sampai jumpa di news konten. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.